mukalaf wong kang mukalaf min robkoti taklidi saking ringkusane iman taklid. Allazi yakhludu kang bakal langgeng sapa sahibuhu kang anduwene lazi binari ing dalem neraka. Ala Ibnil Arabi ing atase pemikirane Imam Ibnul Arabi wa Sanusi lan Imam Sanusi. Kama kaya barang takodama kang nus narima dingin itu masih berbicara tentang sifat salbiyah, sifat anu wajib cek akal ka Allah Subhanahu wa ta'ala, wajibna wajib akli, yaitu sifat kidam. Arti wajib versi akli itu adalah mala yatasawwaru fil akli adamu, sesuatu perkara yang akal tidak akan mengerti bila perkara tersebut tidak ada, maka pahamnya akal kepada perkara tersebut, maka perkara tersebut harus ada. Artina wajib cek akal Allah kasipatan ku sifat kidam. Teka hartiku akal lamun Allah teka sifatan ku sifat kidam. Jeung agama geus ngawajibkeun kepada setiap jalma mukallaf baligh dan berakal itu harus makrifat terhadap sifat kidam Allah Subhanahu. Adapun kidam itu terbagi ke dalam 3. Ada yang disebut dengan kidam idopi, ada yang disebut dengan kidam zamani, ada yang disebut dengan kidam zati mutlak. Nah, kidam idopi ini adalah kidamnya makhluk, seperti lebih dahulu bapak ketimbang anak, lebih dahulu kakek ketimbang bapak. Ini adalah kidam, tapi kidamnya adalah kidam idopi. Tuh. Ada yang disebut dengan kidam zamani. Kidam zamani itu kidam yang menunjukkan terhadap waktu. Tuh. Antara kidam idopi dan kidam zamani, kedua-duanya tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, karena dua-duanya itu adalah mustahil jadi sifat Allah. Yang dimaksud dengan kidam zati mutlak yakni adalah kidam Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mempunyai awalan daripada keadaannya dan tidak mempunyai zaman yang bisa disebut dengan kidam zati mutlak, tegasna sifat kidam Allah Subhanahu. Tarif kidam secara general yang dimaksud dengan kidam itu adalah la awwala liwujudihi, segala sesuatu yang tidak mempunyai awalan daripada keadaannya, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kidam. Adapun kidam, perspektif para ulama berbeda pendapat apakah sama antara kidam dan azali. Antara kidam dan azali itu para ulama
Stigma ulama sebahagian ada yang mengatakan sama antara kidam dan azali, ada yang mengatakan diferensiasi, ada yang mengatakan kidam dan azali itu berbeda. Ulama yang mengatakan bahwa kidam dan azali itu sama dengan takrif maujudun la awala lahu. Maujudun la awala lahu. Maksud maujudun la awala lahu itu adalah segala sesuatu yang maujud yang tidak mempunyai awalan daripada keadaannya, maka itu bisa disebut dengan kidam ataupun azali. Kelompok pertama mengatakan kidam dan azali sama dengan tarif maujudun la awala lahu, sama, atau mala awala lahu. Mak di situ ditafsiran oleh Syekh, berarti mak di situ mencakup antara kidam dan azali sama. Anun teu aya mimitina, maka itu perkara mencakup kana zat Allah jeung sakabe pirang-pirang sifat Allah. Artina zat Allah jeung sakabe sifat Allah itu sah disebut kidam, sah disebut azali. Itu pendapat kaul anu pertama. Pendapat kaul kedua, kidam dan azali itu berbeda. Kidam itu adalah maujudun la awala lahu. Redaksi kalimatnya maujudun. Maujudun itu berarti perkara nu aya tapi eueuh mimitina, tina 20 sifat. Anu maujud mah ngan saukur 2, yaitu sifat ma'ani dan sifat nafsiyah, sifat wujud. Maka itu bisa dinamakan kidam dan azali. Sementara tarif yang kedua, azali itu adalah mala awala lahu. Nah, lapad mala awala lahu ini lebih umum ketimbang maujudun la awala lahu. Berarti mencakup terhadap baik itu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, itu bisa disebut kidam, bisa disebut azali. Tapi tuh ada tapian dehnya. Tapi sifat nafsiyah tuh sifat maknawiyah, apakah itu bisa disebut kidam atau tidak? Sifat maknawiyah itu tidak bisa disebut kidam, sebab kidam itu maujudun la awala lahu, maujud. Sementara maknawiyah ahwal, bukan maujud. Makanya maknawiyah ini termasuk ke dalam ahwal seperti kaunuhu qadiran, kaunuhu basiron, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayan, kaunuhu mutakaliman. Itu adalah sifat maknawiyah. Tidak bisa disebut kidam, tapi hanya bisa disebut azali. Dapat dipahami? Karena kidam itu termasuk karena kidam itu termasuk ke dalam bangsa ada. Sedangkan kaunuhu ta'ala muqadiron atau manawiyah itu termasuk ke dalam hal tingkah. Artinya tingkatnya lam tartaki ila darajatil maujud hatta tusyahada walam tanhati ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdon. Bal hiya wasitun bainal maujud wal ma'dum. Eta disebut hal. Adapun dalil-dalil sifat wujud, dalil sifat wujud itu iza lam yakun qadiman kana hadisan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak qadim, berarti Allah teh hadis. Sementara moal aya perkara la wasitota bainal qadim wal hadis, moal aya hiji perkara tengah-tengah antara qadim jeung hadis. Lamun Allah teu kidam berarti Allah hadis. Jeung lamun Allah hadis maka ittaqara ila muhdisin, maka butuh kanu nganyarkeun. Nu nganyarkeun Allah butuh kanu nganyarkeun Allah deui. Jadi Allah A diciptakan oleh Allah B, Allah B diciptakan oleh Allah C, Allah C diciptakan Allah sampai
tidak ada henti-hentinya, sirkulasi teologi itu tidak ada hentinya. Maka kalau seperti itu, maka akan terjadi tasalsul. Tasalsul itu adalah huwa tatabuul asya wahid ba'da wahid mali nihayatalah. Jadi runtuhina hiji perkara karena perkara sejen bari teh aya tungtungna. Sementara wa tasalsul mustahilun. Tasalsul itu adalah mustahil. Allah A diciptakan ku Allah B diciptakan oleh Allah C diciptakan Allah D sampai Z sampai gak ada akhirnya terus bolak-balik. Itu disebut tasalsul. Tasalsul itu mustahil. Bagaimana kalau misalkan ada hentinya seperti Allah A diciptakan oleh Allah B diciptakan oleh Allah C diciptakan oleh Allah A. Maka itu dinamakan daur. Tuh, sirkulasi perputaran tuan. Daur pun sama, itu termasuk ke dalam mustahil. Jadi Allah A nunggu-nunggu Allah B nunggu-nunggu Allah C balik deh nunggu-nunggu Allah A. Itu disebut daur. Seperti hayam tina nog. Hayam tina naon? Tina nog tina naon? Hayam tina naon? Nog tina naon? Hayam tina naon? Nog tina naon? Terus lagi itu bolak-balik, itu disebut daur. Daur maki bangsa guru seperti itu. Tuh, jadi ayana Allah itu nunggu-nunggu karena Allah C. Jadi patunggu-tunggu. Makanya antara daur dan tasalsul itu adalah sebab la yatasawaru fil akli wujuduhu. Akal tidak akan mengerti bila mana tasalsul dan daur ada. Makanya mustahil. Sebab li'anna kulla syai'in yu'addi ilal mahal muhalun. Segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu mustahil, maka eta perkara hukumnya jadi sarua yaitu mustahil. Paham? Setiap perkara yang menyebabkan terjadi daur dan tasalsul, yang kedua-duanya itu adalah mustahil, yakni Allah itu hadis, maka hadisnya Allah terbawa jadi mustahil. Elatna karena setiap perkara anu jadi sabab karena terjadinya mustahil, maka eta perkara hukumna sarua jadi dapat dipahami? Oh, tinggal kesimpulan. Fahasilud dalil, konklusi daripada dalil sifat kidam ini adalah antakula, ucapkan seperti ini, katakan seperti ini. Lau kana Allahu ghairu qadimin bi an kana hadisan. Jikalau seandainya Allah itu tidak qadim, berarti Allah itu hadis. Dan jikalau Allah hadis, maka laftaqara ila muhdisin, maka Allah akan butuh terhadap muhdis anu nganyarkeun, yang menciptakan Allah pun butuh terhadap Allah yang menciptakan Allah anu sejen. Maka lamun misalkan runtuyan seperti kitu, payalzamu ad-daur wa tasalsul, maka terjadilah daur dan tasalsul. Sementara wahuma, antara daur dan tasalsul itu muhalani, kedua-duanya mustahil. Fayakunu dusuhu muhalan, maka apabila Allah mustahil hadis, pasabata kidamuhu, maka berarti Allah wajib kidam, wahwal matlub, wahakaza, yang disebut dengan dalil ijmali terhadap sifat kidam Allah Ta'ala. Kalau orang sudah bisa memahami dalil kidam secara seperti ini, maka akan keluar dari dalil ijmali. Tegasna jama mukalab min robbil taklid allazi yakhludu soibuhu pinar. Tegasna jama bakal keluar tina jalma anu taklid terhadap pan ilmu tauhid. Sementara jama anu taklid dina pan ilmu tauhid itu berarti yakhlu allazi yakhludu sahibuhu pinar. Neraka we langgeng. Jikalau tidak mengerti terhadap dalil-dalil bangsa tafsili. Tuh, pendapat saya itu
ala Ra'i Ibnul Arabi wa Sanusi, pendapat Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi. Walaupun yakin kidam sifatnya, yakin itu sifat kidam, Allah kesifatan kidam, yakin yakin. Dalilna teuing, nah eta teh termasuk kana dalil ijmali. Sementara dalil ijmali pendapat Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi itu adalah khulud binar, neraka we gitu. Nah, jadi kitu dalilna sifat kidam teh barudak. Kieu we. Ari kesimpulanna dalil sifat kidam eta ucapkeun kitu. Lamun Allah teu kidam, tegasna Allah anyar, maka pasti Allah butuh kanu nganyarkeun. Lamun Allah butuh kanu nganyarkeun, maka bakal terjadi daur jeung tasalsul. Sedengkeun ari daur jeung tasalsul teh duanana mustahil. Atuh lamun Allah hadis eta hukumna mustahil. Lamun Allah anyar mustahil, maka wajib berarti Allah teh cek akal kudu kasifatan ku sifat kidam. Tak ieu kaasupkeun dalil ijmali karena sifat kidam. Nah, keluar tina dalil ijmali jadi dalil tafsili. Jeung lamun geus ngarti kana ieu dalil ijmali dalil ieu, maka jalma mukallaf bakal kaluar tina kaasupkeun iman taklid. Anu jalma anu taklid dina pantauhid, maka jalma tersebut khulud binar, neraka we. Cing ayeuna di alam dunia neraka hungkul ieu. Soalna paradigma masyarakat dalam kancah dunia, khususnya di Indonesia, ketika ditanya tentang ilmu tauhid, nah kalau ditanya tentang sifat yakin percaya, tapi kalau bagian dalil, wallahu alam, kurang percaya. Sementara orang yang taklid terhadapan ilmu tauhid, khulud binar, neraka. Itu pendapat Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi. Apakah sifat Allah hanya 20? Tidak. Sifat Allah itu hanya mala nihayatalah. Tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Cuman ulama Asy'ariyah mengetahui sifat Allah itu, menggali dalam Al-Quran, mengetahui hanya 20 sifat, nafsiyah, sabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tuh, dapat dipahami? Nah, iya itu kurang kudu diasakeun mah. 20 sifat. 20 wajib Allah, 20 mustahil ti Allah, jaiz hiji, 4 wajib ti Rasul, 4 mustahil ti Rasul, wenang hiji, jumlahna 50 akidah. Itu tentang ulama Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Sementara Wahabi, nah Wahabi itu menolak terhadap kajian-kajian kita tentang membahas tauhid 20 sifat. Itu Wahabi menolak. Kurang sebabna apakah sifat Allah hanya 20? Selitik amat. Sifat Allah itu banyak, malah nihayatalah. Tapi yang ulama asli ketahui hanya 20. Makanya hati-hati ya. Akhir zaman seperti kieu, pemahaman-pemahaman itu sudah merajalela, maka kudu disaring tentang tauhid dan tasawuf. Makanya tauhid dan tasawuf dikembangkan di Nusantara itu akan memperkokoh tentang ke Nahdlatul Ulamaan dan ke ahli sunnah wal jamaahan. Dapat dipahami? Dari 73 aliran kata Nabi akhir zaman, dari 73 aliran itu yang benar hanya satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang orang-orang mengambil pemahaman ahli sunnah wal jamaah, tapi di dalam ahli sunnah wal jamaah itu terbagi-bagi. Wahabi ngakuna ahli sunnah wal jamaah, tapi pemahaman di dalamnya berbeda. Masih wajar kalau misalkan perbedaan dalam masalah furu'iyah, tapi kalau sudah prinsip tentang akidah, itu bahaya. Yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, larang-larang maulid, tahlil, itu Wahabi unggul. Bid'ah, kafir. Yo, eta teh ngajina teu beres.
boga hadis 2 bisa ngapirkeun batur. Masantren karak 2 tahun geus ngapirkeun ulama. Oh. Kitu hungkulnya. Gagahna teh. Tadi ngaji. Itu. Nah, eta. Itu disebut Wahabi. Bahaya itu. Nah, orang mah ngaji kita boleh Asy'ariyah. Soalnya Asy'ariyah itu sekarang ada 2 yang benar. Jadi ada Asy'ari Sufi, ada Asy'ari ilmu kalam, ilmu tauhid. Asy'ari Sufi itu tidak banyak bicara, tidak suka debat, hanya suka zikir. Itu disebut Asy'ari Sufi. Tuh, zikir. Sementara Asy'ari Tauhid, Asy'ari ilmu kalam, ahli tauhid, ahli debat, ada itu disebutnya Asy'ari ilmu kalam. Sukanya itu debat. Nah, seperti kitab ini disebut Asy'ari ilmu kalam. Nah, tapi orang mah dua-duana antara Asy'ari Sufi dan Asy'ari ilmu kalam itu dua-duanya harus dikolaborasikan. Wirid, hayu, rajin wirid. Bari kudu bisa ngaji. Ayeuna lamun hanya sebatas ngaji hungkul, maka ketika menyampaikan ilmu teh cangkang tanpa dibarengi ku wirid. Jadi hanya sebatas omong kosong. Cek Mustami teh kiai teh ngecoh doang gitu nah. Ngoceh doang gitu nah. Jadi tidak ada sentuhan kolbu. Kalau seorang ulama taklim ngaji hade, tapi henteu wirid. Beda dina ngajina ge. Walaupun gagah tidak ada sentuhan batin. Ayeuna wirid teu ngaji bahaya eta ge. Wirid panas wirid teh. Kejadian teh acak-acakan jalan gitu, rambut acak-acakan, baju acak-acakan tanpa ngaji. Nah kan dua-duanya antara ngaji dan wirid itu dua-duanya harus. Kan thariqah. Saya itu ngaji. Kamu nanya, thariqah adenan, thariqah aing mengaji. Gitu. Soalnya lamun jalma asup kana thariqah tapi teu ngaji bahaya. Kekeuh kudu ngaji. Gitu. Pokoknya yang selamat akhir zaman mah urang kudu ngaji. Ngaji ke ulah sembarangan, ngaji ka sana. Bisi ngaji ka Wahabi. Ain Ahmadiyah dia ayeuna, Mirza Ghulam Ahmad, aliran-aliran sesat. Kenapa ngaji we kieu dapat dipahami. Ieu berkah karya para ulama tentang ilmu tauhid. Saya sedang memperkuat ajaran tauhid ke-NU-an Nahdlatul Ulama. Berkah tauhid tasawuf gitu. Kajian bersama mahasiswa di himpunan mahasiswa Islam, ngaji tauhid, ngaji kitab. Ngaji kitab we. Lamun aya kajian-kajiannya baik itu bersama dosen ataupun mahasiswa dengan organisasi tidak memegang kitab, hanya buku saja, saya kira itu omong kosong. Ngaji kitab asli mah. Makanya banyak orang yang kepada para ulama itu memarjinalkan, padahal ngaji kitab itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Per kalimat itu harus bertanggung jawab. Naon cek alfiahna, naon cek imritina, kunaon bisa dibaca kieu. Hese maca kitab teh. Masantren 10 tahun belum tentu bisa ngaji. Zaman ayeuna mah. Masantren 10 tahun belum tentu bisa maca kitab. Jadi kita itu harus bisa membaca kitab yang tidak ada logat. Ini mah penuh logatna tuh. Anu kosong kuduna. Anu kosong. Kudu bisa nyurah, bisa maca logat kesorangan beres tah ngaji.
nyeun pesantren beres balik mau nah nama pokoknya ulah tinggalin ngaji tuh Mang Kamal ulah katinggalin ngaji Mang Rijal ulah katinggalin ngaji awas lah perlu ngaji. Jadi sempurna sifat kidam itu kumaha? Jadi lamun Allah Subhanahu wa taala misalkan henteu kidam berarti Allah itu hadis. Lamun Allah hadis, tidak akan ada perkara yang pertengahan antara kidam dan hadis. Makanya lamun Allah tidak kidam berarti Allah itu hadis. Dan jikalau Allah hadis berarti Allah butuh terhadap muhdis. Hadis itu wujuduhu ba'dal adam. Adanya itu tidak mempunyai awalan daripada keadaannya. Jadi sebelum ada itu tiada. Itu disebut jikalau Allah Subhanahu wa taala adanya mempunyai awalan daripada ketiadaannya. Jadi Allah itu sebelum ada itu tiada dulu. Itu hadis. Jikalau Allah hadis berarti Allah butuh terhadap muhdis yang menciptakan Allah. Nah, yang menciptakan Allah pun butuh terhadap muhdis yang lain. Maka kalau seperti itu maka akan terjadi daur dan tasalsul. Sementara daur dan tasalsul itu mustahil. Dapat dipahami? Daur dan tasalsul itu mustahil. Atau berarti kalau seperti itu jadinya maka payakunu pasabata kidamuhu, maka berarti Allah itu tidak hadis tapi qadim, kidam. Jika Allah kidam berarti wajib Allah kesifatan ke sifat kidam. Nah, berarti ini dalil disebut dalil tafsili. Kalau tidak paham sampai seperti ini maka para santri termasuk ke dalam taklid terhadap ilmu tauhid. Sementara orang yang taklid terhadap ilmu tauhid neraka hukumna. Pendapat Imam Ibnu Arabi dan Sanusi. Sementara jumhur ulama ahli tauhid tidak, kalau hulud binar. Tapi itu dosa. Dapat dipahami? Itu kurang lebih seperti itu. Berbicara tentang alam hadis. Kan dia ngaji mantek. Cuman di dalam mantek itu tidak menyebutkan Allah, tapi muqaddimah sugur muqaddimah kubra sehingga menyebutkan natijah gitu. Jadi media-mediana logika dina ilmu mantek mah gitu. Dia yang sebenarnya jika seandainya Allah itu tiada, maka dunia pun tidak akan ada sebagai bayang-bayang. Karena yang wujud sejati itu adalah wujud Allah. Makanya kalau misalkan alam dunia disebut qadim, maka itu bertentangan dengan tauhid yang sesungguhnya. Berarti aliana alam jeung Allah teh bareng kayak gitu mah. Betul enggak? Padahal alam ini adalah asalnya tiada menjadi ada. Bahasa kerennya correction is of nihilo. Dari tiada menjadi ada. Tuh. Jadi pada intinya segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak ada. Tapi pendapat Imam Ibnu Rus, seorang filsuf dari Persia, mengatakan alam dunia ini qadim. Dan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah mengatakan alam dunia ini qadim. Sementara pendapat Imam Ghazali, kalau misalkan alam dunia ini qadim, berarti sama dengan Allah kidam. Sementara laisa kamitslihi syai'un, musyrik. Berarti ada yang qadim selain daripada Allah. Maka itu termasuk adalah musyrik. Para ulama mendebatkan tentang alam dunia ini qadim atau hadis. Yang benar adalah hadis sesuai dengan muqaddimah sughra muqaddimah kubra. Al-alam mutaghayyirun wa qulu mutaghayyirin hadisun yuntiju al-alam hadis. Susunan muqaddimah sughra muqaddimah kubra, permis minor permis mayor, dorob awal sakal awal. Maka alam dunia ini hadis.